Dan Tuhan mau saya sampaikan tentang mengucap syukur senantiasa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus, surat Efesus pasal yang kelima, ayat 20, Bapak Ibu Saudara. Lalu nanti kita akan baca, dipersiapkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita akan baca dua ayat ini menjadi dasar kekristenan kita, yang menjadi ciri kekristenan kita. Ya, kita akan baca Efesus 5 ayat 20, kita akan baca bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan baca di ayat yang ke-20. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca ayat ini, Efesus 5 ayat 20. 1, 2, 3. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Coba Pak Gideon baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita bandingkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bandingkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari Pak Gideon. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya. Ada beberapa kalimat yang mirip, saudara, dan ini saling menggenapi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam pasal ayat Efesus 5 ayat 20, dikatakan mengucap syukur senantiasa, ya, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Lalu di pasal ayat 1 Tesalonika 18 ada kalimat mengucap syukur dalam segala hal. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ada dikatakan di situ senantiasa. Itu bicara tentang waktu, Bapak Ibu Saudara. Kalimat kata senantiasa, bersyukur senantiasa itu bicara tentang waktu. Lalu dikatakan atas segala sesuatu. Kalau segala sesuatu tidak bicara tentang waktu, tapi di sini sedang bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang situasi dan kondisi. Lalu dikatakan dalam bagian yang berikutnya, di ayat yang berikutnya, segala hal. Kalau kita bicara hal itu bisa bicara kejadian, keadaan dan yang lain sebagainya. Jadi kalau mengucap senantiasa bicara waktu, setiap saat itu bicara waktu. Kita harus mengucap syukur. Bangun pagi mengucap syukur, mau makan mengucap syukur, jam berapapun, hari apapun, dikatakan mengucap syukur senantiasa. Coba saudara lihat Alkitab kita. Kalau kita baca kitab Mazmur, saudara, di situ banyak kalimat-kalimat tentang ucapan syukur. Karena Daud tahu betul betapa Tuhan itu luar biasa, karena dia mengucap syukur, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah mengucap syukur senantiasa ini akan menjadi ciri kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus. Dengan situasi yang saat ini kita lihat dan kita hadapi, saudara, tidak ada orang yang tidak kena dampaknya, betul tidak, saudara? Walaupun di sini ada orang yang sekarang diberkati karena COVID ini. Nanti saya akan jelaskan di situ. Tapi Bapak Ibu Saudara, secara umum, berita, media, medsos, bahkan yang kita lihat, semua orang mengalami dampaknya, saudara. Saya baru dengar tahun ini ayam boiler sekilo 6.000 ambil di tempatnya. Bahkan di orang jual-jual di jalan itu murah sekali. Dan kemarin saya ketemu dengan orang yang kelilingan telur, saudara. Kalau mau ngambil di Boja sana langsung itu hanya berapa? Kemarin dia bilang berapa ribu, murah sekali. Sehingga membuat pelaku usaha dan
dan yang lain sebagainya, bahkan termasuk hamba Tuhan, kena dampaknya, saudara. Dan akhirnya terjadi yang namanya orang ingin bagi berkat, orang ingin coba saling berbagi. Nah, ketika ada orang yang tidak dapat bagian, disitulah kita melihat asli orang itu. Mereka mulai apa, saudara? Dengan apa? Menggerutu, mulai bersemut-semut, saudara. Ada bantuan dari presiden, ya, bantuan dari negara untuk orang-orang tertentu dapat 600.000. Ketika yang turun ke darat, turun ke kenyataan hanya 300, 400, mereka ngamuk-ngamuk, tidak tahu bersyukur, saudara, marah-marah. Sebenarnya bersyukur dapat daripada yang tidak dapat, saudara. Yang dapat orang lain, yang dipotong orang lain, ada juga yang tidak dapat apa-apa, ngamuk-ngamuk, saudara. Itu aneh sekali saya lihat sekarang ini. Makanya saudara, dengan keprihatinan ini, saudara, ya, ada yang mulai menjelek-jelekan pengusaha, menjelek-jelekan orang yang lebih diberkati yang tidak mau bantu. Saya jadi prihatin, saudara. Saya lalu berdoa sama Tuhan, kasih sesuatu ini, saudara. Kita harus belajar mengucap syukur senantiasa dalam apa yang kita katakan? Dalam segala hal. Lalu di Efesus dalam apa, saudara? Mengatakan senantiasa dalam apa di situ? Ayat 20 tadi, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala apa? Sesuatu, segala hal dan segala sesuatu, Bapak Saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang pendeta yang di daerah Ambon sana, saudara. Ada seorang pendeta yang punya anak seumur Ravel ini, saudara. Kelas 5 kalau nggak salah. Dia sekolah tidak naik kelas. Nah, ketika tidak naik kelas, dia di dalam kamar dan keluar. Lalu bapaknya kan pendeta, saudara. Dia ketuk, tok, nak, keluar nak, tok, nak, keluar. Nggak dibukain. Lalu bapaknya bilang, ayo nak, kita jalan-jalan keluar. Dibukakan pintu itu, lalu dibawa ke meja makan. Lalu ditanya begini, nah, kenapa kamu gak mau keluar kamar? Saya takut sama papa. Kenapa? Saya gak naik kelas. Lalu ditanya, kamu sudah belajar belum? Kamu belajar tidak? Tidak. Nilaimu berapa? 5 rata-rata. Bagaimana mau naik kelas, saudara? Nilainya 5, saudara. Lalu papanya ngomong begini, kamu tidak belajar saja nilainya 5, apalagi kalau apa, saudara? Belajar. Bapaknya mulai memberikan semangat kepada anak. Nah, papa tidak apa-apa. Kamu tidak naik kelas gak apa-apa. Ini kamu tidak belajar saja nilainya 5. Saya percaya, papa percaya, tahun depan kamu tetap sekolah di tempat yang sama, duduk di tempat yang sama dengan guru yang sama. Coba kamu belajar. Papa jamin tahun depan kamu naik kelas. Mau berjanji kamu tahun depan naik kelas? Anaknya berkata, iya papi, iya papa. Karena papa tidak marah, saya janji tahun depan saya naik kelas dan saya akan belajar. Masuk logika nggak, saudara? Kalau nggak belajar saja nilainya 5, apalagi kalau belajar. Betul, saudara. Dan betul, saudara. Akhirnya apa? Orang tuanya ngomong begini, nah, panggil teman-temanmu, suruh datang di tempat ini, kita syukuran, kita panggil, kita kita datangkan badut dari McD, ya kita makan di sini. Ada saudara di sini. Anaknya dari kelas syukuran ada? Ada nggak, saudara? Anaknya dari kelas syukuran ada nggak, saudara? Ini syukuran, saudara. Syukuran karena anaknya, bukan karena anaknya naik kelas. Syukuran karena anaknya berjanji tahun depan akan naik kelas. Lalu ditanya, Papa, Om ini gimana, Om? Orang anaknya tidak naik kelas kok syukuran, undang kita makan-makan katanya. Saya percaya, dengan saya bersyukur, ya kalau anak saya tidak belajar nilainya 5, apalagi kalau belajar pasti nilainya 100. Dan dia syukuran, dia mengucap syukur bahwa tahun depan anak saya akan naik kelas. Dan betul, saudara,
1 tahun kemudian ajaran yang baru selesai. Anaknya naik kelas, ranking 4, saudara. Dari tidak naik kelas, jadi naik kelas, rankingnya berapa? 4. Kenapa, saudara? Orang tuanya menanamkan sesuatu yang baik. Dalam situasi seperti apapun, orang tua ini mengajar kepada anak itu apa, saudara? Tetap bersyukur. Dalam keadaan dalam naik kelas, anak ini dididik untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apapun, sesuatu, hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, waktu kapanpun, mari saudara, kita belajar mengucap syukur senantiasa. Nah, saudara, ada tips-tips bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur. Karena banyak orang yang tidak bisa bersyukur, saudara. Apa caranya, saudara? Yang pertama adalah percaya pada kebaikan Allah. Percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Saya ulang lagi. Bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur? Percaya pada kebaikan Allah, atau kita percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang mengatur hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya bahwa hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi itu sudah dirancangkan, sudah dikodrakan, dituliskan oleh Tuhan. Yang bagus berkata apa, saudara? Bahwa sesuatu yang dari Allah itu baik. Jadi Allah tidak pernah membuat hidup kita itu jelek. Walaupun situasi keadaan tidak menyenangkan kita, Bapak Saudara, tapi tujuannya adalah baik. Matius 7, 9-10 coba dibaca. Matius 7 ayat 9 dan 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Stop. Ada Bapak Ibu Saudara, ketika ada anak saudara minta duit dikai bogem, ada anak saudara minta, "Pak, minta sangu buat sekolah," terus dikai duit palsu, ada saudara? Coba teruskan. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Terus selesai. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yes. Jadi Bapak kita di surga itu pasti memberi yang apa, saudara? Terbaik. Ini yang menjadi dasar kita mengucap syukur. Kalau Bapak di dunia saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapak kita di surga. Ini yang menjadi dasar kita mengucap syukur senantiasa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kalimat sesuatu dan senantiasa tadi, Allah itu tetap baik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Inilah yang membuat kita bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Ketika kita bisa melihat bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu merancangkan yang baik. Yeremia 29 ayat 11 coba dibaca kalau saudara tidak percaya. Ini bukti-bukti kita harus mengucap syukur senantiasa karena Allah kita merancangkan sebuah kebaikan. Coba. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yes. Apa rancangan baik Tuhan? Damai sejahtera. Nah, orang
yang bisa mengucap syukur akan mendapatkan damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, Allah merancangkan sebuah kebaikan buat kita. Mari kita layak dan patut menyebut Allah itu baik. Roma 8:28. Ini ayat favorit saya. Sering saya singgung di khotbah-khotbah saya, saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Garis bawahi kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa, saudara? Kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya simpulkan Yeremia 11 ayat 29 ayat 11, Roma 8:28 bisa saya simpulkan begini. Baik Allah mengizinkan sesuatu yang terjadi kita buruk, toh endingnya adalah apa? Baik. Di awal ada sesuatu misalnya yang menyenangkan kita, toh endingnya tetap Tuhan itu baik. Di awal kita mungkin merasakan berkat Tuhan dan luar biasa, tetap dengan Tuhan memberkati kita, endingnya adalah Dia ingin menyatakan bahwa Allah itu baik dan Allah akan membawa kita di dalam kebaikan. Maka kita patut bersyukur senantiasa kepada Tuhan, karena apapun yang terjadi, segala sesuatu, segala hal, situasi apapun, Allah membawa kepada kita di dalam sebuah kebaikan. Mau enak, tidak enak, Allah selalu bawa kita kepada tujuan yang baik. Musibah mau berkat, endingnya Allah ingin menyatakan bahwa Dia baik buat kita. Jadi atas dasar inilah kita bisa bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Ada seorang ilustrasi seorang raja dan prajurit yang prajurit apa kalau di kepresidenan itu pas pampresnya. Tapi ini spesial, dekat sekali. Jadi kemanapun raja ini pergi, dia ada di sampingnya, namanya pas pampres sekarang. Pengawal raja ini sudah dia sedang mengelus-elus, ngelap-ngelap senjatanya gitu, saudara. Lalu dia ngelus-ngelus menghadap ke bawah begini, raja sedang duduk, dia mengelus-elus, pelatuknya kesinggol, saudara, duar, kena kakinya, jempolnya si raja itu. Akhirnya jempolnya kontak, saudara, jempolnya kontak, dua jempolnya kontak, tidak arti, saudara. Akhirnya raja ini gak punya jempol, dan dia marah-marah kepada si pengawal raja ini. Panggil semua, ini masukkan ke penjara karena keteledorannya, jempol saya ditembak, saudara. Padahal ini gak sengaja loh, ngelus-ngelus pistolnya, gak sengaja pelatuknya kesenggol, jadian di penjara, saudara. Setahun kemudian, raja ini biasanya kalau berburu ke hutan sama pengawal ini, saudara. Tapi dia berkata, aku mau sendiri, saya gak mau bawa orang. Kalau bawa orang jangan-jangan nanti pelatuknya apa, pelurunya nyasar lagi, saudara. Dia pergi berburu sendiri, saudara. Di hutan kaum mewah-mewah, saudara. Wah, dia sedang berburu mau menembak. Kusuk. Ternyata itu bukan babi hutan, saudara. Tapi ternyata adalah apa, saudara? Orang-orang suku yang terabaikan. Orang-orang suku dalam, orang-orang suku yang tidak mengenal manusia. Suku kanibal, saudara. Dan akhirnya dia ditangkap. Ditangkap raja ini, saudara. Ketika dia ditangkap, saudara, dia dibuat santapan makan malam. Orang ini akan dibuat rica-rica, saudara. Raja ini akan dibuat sop daging orang. Tapi suku itu punya adat, sebelum menyembelih orang, sebelum pesta makan orang, itu orang itu harus apa, saudara? Utuh. Ketika diperiksa dari kepala, kupingnya, matanya, hidungnya, semuanya utuh.
Tapi ketika lihat ke bawah, jempol kakinya sudah tidak ada satu. Dia bilang kepala suruhnya, tidak layak dimakan. Akhirnya raja ini dilepaskan. Raja ini segera pulang dan dia langsung mencari siapa saudara? Mencari pengawal. Dia minta maaf. Tolong bukakan pintu penjara. Dia berlutut di bawah kakinya sang pengawal ini. Ampuni saya berterima kasih sama kamu. Pengawalnya bingung gak saudara? Wis di penjara setahun, dia datang nunduk-nunduk raja di dalam ngapura dan berterima kasih. Sang pengawal ngomong apa? Kenapa tuanku raja? Saya berterima kasih. Kalau kamu dulu gak nembak jempol saya, sekarang saya sudah jadi sop orang dan sudah dimakan. Haleluya saudara. Allah turut bekerja mendatangkan jempolnya hilang, tapi hidupnya tidak hilang. Lalu saudara yang membingungkan, yang membuat kita kagum lagi, si pengawal raja ini juga berkata begini, oh tuanku raja, saya juga berterima kasih kepada raja. Loh kenapa? Justru ketika raja memenjarakan saya setahun, saya bersyukur. Loh kenapa kamu dipenjara kok bersyukur? Karena kalau saya tidak dipenjara, saya pasti bersama-sama dengan siapa? Raja. Kemana? Berburu. Ketika raja lepas karena jempolnya hilang, ya kan? Kalau saya ikut, saya untung, pasti saya yang dibuat dicari-cari. Jadi saudara, akhirnya dua-duanya ini, baik raja maupun pengawal, bersyukur akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Amin saudara. Buruk alami saudara, tapi Allah bawa sebuah kebaikan. Seandainya raja dari jempolnya tidak hilang, dia sudah dimakan oleh suku kanibal tadi. Seandainya pengawal tadi tidak dipenjara 1 tahun, dia akan menemani sang raja berburu dan mungkin dia yang dimakan, bukan rajanya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah ingin membawa kepada kebaikan. Amin saudara. Makanya dari itu jangan apa saudara? Menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut, terus bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan kita saat ini saudara. Lalu ada lagi ilustrasi pelaut. Jadi dengan versi yang lain saudara, saya sering ilustrasi pelaut tapi banyak saya punya. Jadi ada seorang pelaut yang kapalnya itu tenggelam dan ada satu pelaut ini yang selamat karena dia bisa melepaskan skoci, lalu dia naik skoci itu. Nah skoci itu kalau tidak ada dayungnya kan cuman gini-gini kok sudah nunggu terdampar di pulau manapun yang terdekat kan gitu. Dan akhirnya pelaut ini terdampar di sebuah pulau. Kejadiannya buruk saudara, buruk dong. Kapalnya tenggelam, dia di tengah laut. Siapa yang mau nolong saudara? Akhirnya dia terdampar di pulau kecil. Berhari-hari di situ, berminggu-minggu di situ, gak ada pertolongan saudara. Akhirnya dia mulai membuat gubuk kecil. Dari ranting-ranting, dari pohon-pohon, ya dia buat gubuk kecil dengan alat seadanya. Makan, ya seadanya. Kalau ada piting lewat dicekel. Lah, kalau nggak ada piting, pokoknya golek-golek. Dia berdoa, Tuhan tolong saya. Kenapa saya harus mengalami begini? Tapi ceritanya saudara, ketika dia berminggu-minggu di situ, lalu dia buat bakar ikan. Dan ketika dia bakar ikan, ada sisa-sisa api, sisa-sisa bara. Lalu orang ini cari ikan lagi untuk makan nanti sore, saudara. Enggak, karena di laut itu kan anginnya besar, saudara ya. Ketika anginnya besar, api itu merambat kemana? Ke gubuknya, dan gubuknya itu terbakar, saudara. Wah, asapnya naik ke langit, saudara. Namanya ranting basah, saudara ya. Kebakar ya, mengurung asap ini. Di tengah laut, saudara, ada kapal yang sedang berjalan, melihat asap yang tinggi itu dan tanda tanya, ada apa ya di pulau itu? Tapi saudara, pelaut ini yang terdampar ini melihat sebuah gubuknya yang terbakar, dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kami ini sudah terdampar
ada terbang. Sekoci datang yang diisi oleh 2 orang. Karena kalau kapal besar kan nggak bisa mikir, saya pakai sekoci. Dia datang. Hei, kamu manusia ya? Kenapa kamu lihat aku terdampar? Ayo, kita tolong. Ditolonglah orang itu. Sampai di atas kapal besar ditanya, kenapa kamu terdampar? Gini. Sang pelaut kembali bertanya, kenapa bapak-bapak ABK ini menolong saya? Bapak ABK berkata, karena saya lihat ada asap yang membumbung tinggi di pulau. Lalu saya mendekatkan diri, ternyata ada orang di situ. Lalu saya tolong bapak. Oh Tuhan, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, ada yang menolong. Tadi dia ngapain saudara? Marah-marah sama siapa? Tuhan. Tapi setelah tahu endingnya, dengan Tuhan bakar gubuknya, dia mendapat apa saudara? Pertolongan. Ini yang dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Sang pelaut, Tuhan kapan bakar lagi rumah saya? Oh, ngawur saudara ya. Tidak begitu saudara. Tapi dari cerita ini saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah itu sedang membawa kepada sebuah kebaikan. Maka dari situlah kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Jangan bersujud-sujud. Nanti kita malu sama Tuhan kalau Tuhan kasih tahu endingnya itu adalah sebuah kebaikan. Yang kedua saudara, yang pertama apa tadi? Percaya pada kebaikan Tuhan. Sekali lagi, bagaimana caranya kita mengucap syukur supaya kita bisa bersyukur senantiasa? Yaitu percaya pada kebaikan Tuhan. Dan yang disebut kita adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Yang kedua adalah bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Nah, sudah mungkin agak bingung ini. Saya ulangi ya. Bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami hal yang buruk, jangan menggerutu dulu, jangan bersungut-sungut dulu. Karena kalau kita lihat kembali sesuatu yang lebih buruk, maka kita jadi akan tercengang. Oh iya. Contohnya apa? Orang yang mengalami kecelakaan. Ada orang yang kecelakaan, kakinya patah satu. Otomatis dia menggerutu, ngomel. Kenapa katanya Tuhan lindungi? Katanya Tuhan menjaga, kenapa kaki saya patah satu? Coba saudara lihat hal yang lebih buruk dari itu apa? Orang Jawa berkata apa? Orang Jawa berkata apa? Untung mung protol siji. Nek protol kabeh wagu. Nek protol kabeh mlakune kangelan, saudara. Haleluya. Lihat sesuatu yang lebih buruk, saudara. Mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Ini hanya contoh saudara ya. Jangan bilang wah Pak Timo nek potensi ini bukan, jangan dijauhkan Tuhan saudara. Saya ini hanya saya jelaskan saja. Ini Pak Samyono ngelas ya. Pernah ada anak buahnya yang kena ngelas matanya. Ya. Oh halo, diobati tidak sembuh-sembuh. Misalnya buta satu. Ada hal yang lebih buruk dari itu saudara? Ada. Ketika kena matanya dua-duanya, dia akan buta, tidak melihat. Orang kecelakaan kakinya patah satu. Ada hal yang lebih buruk yaitu ketika patah kakinya dua. Misalnya toh kakinya dua patah, saudara. Ada hal yang lebih buruk lagi nggak saudara? Ada, kakinya patah, tangannya juga patah. Apakah ada hal yang lebih buruk lagi saudara? Ada, kakinya patah, tangannya patah, lehernya patah saudara. Tapi saudara, itu tidak terjadi
Dan kecelakaan Tuhan izinkan hanya patah satu. Maka kita membayangkan, seandainya patah dua, aku mau jadi apa? Kenapa bisa bersyukur? Karena kita bisa melihat sesuatu yang buruk mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Betul tidak, saudara? Ada seorang penginjil dari India, saudara. Namanya saya lupa, saudara. Ingat nggak kan penginjil India yang terkenal? Dia siapa? Sadhu Sundasi. Saya takut nanti sebut Bu Sundari, repot saya. Itu namanya. Dia waktu pulang penginjilan, saudara, dia dirampok di jalan. Ketika dia dirampok di jalan, saudara, diambil semua uangnya. Kira-kira dia bawa uang 1 juta, dia ambil semua. Dia tidak dijotos, dia hanya diambil uangnya. Dia pulang ke rumah, dia buka buku harian. Dia catat, Tuhan, saya bersyukur hari ini saya dirampok uang saya 1 juta. Saya bersyukur karena yang dirampok hanya 1 juta. Karena uang yang di rumah saya berpuluh-puluh juta masih aman. Halo? Tuhan, saya bersyukur karena cuma dirampok 1 juta. Tapi orang itu tidak merampok seluruh keluarga saya. Tuhan, saya bersyukur Tuhan hanya rampok 1 juta, bukan izinkan rampok 1 juta. Tapi Tuhan tidak izinkan saya mati di tangan perampok itu. Itu contoh diri anak Tuhan, hamba Tuhan yang bisa dan tahu bersyukur senantiasa. Artinya melihat hal yang buruk. Betul nggak, saudara? Coba biasa kita katakan betul nggak? Kalau saudara hilang duitnya 1.000, saudara, bisa bersyukur nggak? Dengan lihat sesuatu yang buruk bisa terjadi, bersyukur, saudara. Bersyukur, Tuhan, duitku menghilang 1.000. Duitku sing 500.000 ora hilang. Lah nek duit hilang kabeh. Oh Tuhan, duitku kok hilang kabeh. Saya tetap bersyukur karena Tuhan tidak ambil saya. Haleluya. Yang terpenting adalah kita bisa kehilangan uang kita. Kita bisa kehilangan segala sesuatu dalam hidup kita, tapi kita tidak kehilangan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membawa dalam kebaikan. Amin, saudara. Jadi Bapak Saudara, belajarlah untuk kita melihat sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi. Haleluya. Nanti saya akan sambung bagian yang ketiga, yang terakhir. Ini luar biasa sekali, saudara. Saya rindu sekali sampaikan ini supaya saudara-saudara tahu mengucap syukur dalam keadaan apapun juga, saudara. Lalu ada cerita seorang tukang nek ning desa, nek masang reng, masang plafon, biasanya apa, saudara? Kalau pagi pakuannya biasanya apa? Dikei apa, saudara? Dikei apa pakuannya? Dimut, bener nggak? Aku lihat tukang-tukang itu dimucik, dok. Juga nek kana dimut nih, ya lah, bener nggak, saudara? Loh, bapak-bapak betul nggak, saudara? Betul ya? Saya sudah sering lihat sih, saudara. Saudara, bapak yang di lantai atas, dia lagi pasang plafon, kok rapat, malah mencelat. Ya, dia coba, duk. Dia kaget, saudara. Yang di mulut ini melebu, saudara. Ada suara dua, lebu, saudara. Pakunya lebu, saudara. Siji paku itu melebu, saudara. Melebu ini bablas, bukan kini mentang orang mandek ini, tapi bablas. Seperti saudara kalau ngelap permen kelap, langsung melebu, saudara. Saudara, bapak ini ngomong apa? Karena orang Jawa, saudara. Untuk sing lebu paku anek palu sing lebu, saudara. Menjadi apa, saudara? Pendele sing lebu menjadi apa, saudara? Untung bersyukur hanya paku kecil yang masuk. Untung bukan apa, saya palunya yang masuk, saudara. Bersyukur, saudara. Lihat sesuatu yang bisa yang buruk terjadi, tapi kalau tidak terjadi, itulah yang membuat
Mari kita lihat yang terakhir, Bapak Saudara. Yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Ya, percaya apa Saudara? Percaya pada kebaikan Allah. Yang kedua, bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ilustrasinya adalah kecelakaan tadi. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga, Bapak Saudara, yaitu kita harus belajar. Perhatikan, yang ketiga, belajar melihat ke bawah. Tanda kutip. Karena besok saya akan khotbah melihat ke atas atau melihat ke bawah. Tapi di sini tanda kutip melihat ke bawah, tanda kutip melihat ke bawah artinya belajarlah kita melihat orang-orang yang sedang mengalami persoalan yang di bawah kita. Contohnya apa, Saudara? Ya, contohnya ini kan saya khotbah ini karena banyak orang yang sedang mengerutu, mengeluh karena merasa dirinya paling menderita. Orang yang mengeluh, orang yang menggerutu itu karena merasa dirinya paling menderita. Nah, supaya kita tidak bisa merasa saling menderita, mari kita belajar melihat orang-orang yang lebih di bawah kita, Saudara. Kalau saudara punya penghasilan 1 juta 1 bulan, ada nggak orang yang punya penghasilan 500.000 satu bulan? Ada? Boleh nangkep ya? Kalau kita punya kulkas pintu 1, orang di bawah kita ada nggak punya kulkas, Saudara? Kalau kita naik motor, Saudara, kita naik motor, ada orang yang naik sepeda di bawah kita. Kalau kita punya cuma sepeda, ada nggak yang jalan kaki? Ada. Kalau saudara hanya melihat ke atas, tonggoku tuku iki, tonggoku dua iki, konco kumis dua iki, konco kumis naik jabatan, sementara aku begini terus, membuat kita menggerutu, mengamuk. Disinilah kita gak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita lihat ke atas, kita lihat keberhasilan orang, kita lihat kelebihan orang, membuat kita iri hati. Ketika kita iri hati, kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi belajarlah melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita bisa makan 1 hari 3 kali, masih banyak orang di luar sana yang cuma makan 1 hari 1 kali, Saudara. Kalau kita bisa makan 1 hari 1 kali, Saudara, nasi putih di luar sana masih banyak orang yang makan sekali nasinya harus berunduk berkojok di sampah, Saudara. Tadi dulu ya, Saudara. Mulai nangkap, Saudara. Ini yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat ke bawah, contohnya terus, Saudara. Sesekali kita lihat ke bawah, ada orang-orang yang lebih membutuhkan. Saya mau medis seorang hamba Tuhan kemarin. Karena saya postingannya itu, ya menurut saya membuat saya jadi ikut mendoakan dia. Saya cuma komen, sahabatku terus bersyukur kepada Tuhan dan terus semangat. Ketika orang sudah mulai menyalahkan orang kaya tidak mau bantu, orang ini tidak mau ini, pendeta yang lebih sukses tidak mau bantu, misalnya seperti itu. Jemaatnya suki-suki, orang nanti misalnya seperti itu. Ketika orang seperti ini, dia gak akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu melihat begini, dalam kondisi seperti saat ini, Saudara. Saya sering sharing dengan Mas Puri tentang kehidupan dan pergumulan. Saya kadang suka berpikir begini, bahwa kalau saya pelayan di tempat ini dengan jemaat yang tidak baik, saya tidak cukup income besar di sini, tidak besar, tapi Saudara, kenapa saya bersyukur dan bertahan di tempat ini? Karena di luar sana ada teman-teman hamba Tuhan yang mau makan saja, dia tidak harus cari ke hutan dulu, dia cari ubi dulu, baru dia bisa makan. Kalau saya lihat, konco kumis gue, penter, gereja ini gede, jemaatnya ratusan. Kalau saya lihat itu terus, Pak, saya tidak akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika saya melihat teman-teman kami yang masih beririsan, teman-teman kami yang cuma 15, 20,
mereka bekerja keras, mereka berjuang. Itu yang membuat kami menjadi bersyukur. Saudara coba lihat sekeliling kita, orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu yang membuat saudara jadi bersyukur. Ketika saudara yang bisa bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan beri kepada kita, belajar lihat ke bawah. Sudah dikasih mobil, bersyukur saudara, karena banyak orang yang tidak punya mobil. Sudah dikasih sawah, bersyukurlah punya sawah. Tidak usah ambisi itu punya sawah berhektar-hektar. Syukuri saja yang ada saudara. Dan lihat, masih banyak orang yang kekurangan, masih banyak orang yang tidak punya apa-apa. Dan kalau kita masih bisa makan di warung makan, kita masih bisa jalan-jalan, itu adalah kasih karunia. Sudah kasih Tuhan, mari kita melihat kelemahan orang-orang yang di bawah sana yang akan mendorong hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita bersyukur senantiasa. Ada seorang penjual koran, dia seumur sama gadis ada, katakan gadis, seumur gadis, cowok. Lalu juga ada seorang gadis seumur gadis, dia ada di sebuah mobil Mercedes-Benz yang kecil, yang harganya ratusan juta. Sopirnya turun membukakan pintu bensinnya. Di situ ada orang tuanya di depan, lalu anak ini duduk di belakang. Kacanya dibuka, dia mulai panggil-panggil sang penjual koran tadi. Lalu anak sang penjual koran itu dia duduk di bawah pohon, dia berkata sambil menunggu begini, oh seandainya Tuhan, aku duduk di bawah di dalam mobil sana, pasti dingin, empuk, enak. Seandainya aku jadi orang kaya, aku bisa beli mobil seperti itu, saudara. Anak ini membayangkan yang tidak-tidak, dia ingin seperti anak gadis yang cantik itu, saudara. Bajunya bagus, pegang HP Android. Sementara yang jual koran hanya pegang HP batangan model zaman dulu, gembalan kirim mati, saudara. Lalu si gadis ini panggil-panggil sementara bensin diisi. Saya, si penjual koran. Lalu si gadis ini akan memberikan sebuah bakpao yang dia sedang makan. Dia mau berbagi. Tadi sang penjual koran tadi dia ingin banget seperti gadis itu, jadi orang kaya, punya mobil, duduk di belakang ada sopirnya begitu, saudara. Dan anak ini gak pernah pakai sepatu, saudara, karena duitnya buat bantu mamanya dan dia gak pernah bisa beli sepatu dan sadar dia nyeker terus, saudara. Dan dia punya kerinduan, seandainya seperti orang kaya itu sopirnya sedang pakai sepatu mengkilap, apalagi bosnya. Saudara, dia mendekat ke anak itu, kacanya semakin diturunin. Anak gadis ini berkata apa? Hei kawan, mau nggak kamu duduk di sini gantiin aku? Apa maksudnya? Kaget dia. Kan kamu enak di situ, dingin, mobilnya mewah. Enggak, mau nggak kamu gantiin saya di sini? Mau dia benar. Pintunya dibuka, saudara. Ceklik. Kamu bisa angkat saya turun ya? Ternyata gadis ini tidak punya kaki, cuma sampai di lutut. Sang penjual koran ini langsung kamu, saudara. Dia lari Tuhan, dia lari. Aku lebih baik gak pakai sepatu dan gak pakai sendal. Aku lebih baik gak duduk di Mercy. Yang penting punya apa, saudara? Kadang-kadang kita melihat orang, enak kayu suke yo, mobilnya akeh. Sopo ngerti utangnya akeh, betul? Kok kayak enak temen yo, dadi anake wong sugih, derek nyadong duit derek nyarok. Apa ngerti kalau hatinya sedang terluka? Haleluya. Kita nggak tahu. Jadilah diri kita dan lihat orang yang di bawah kita.
kita pasti akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Ilustrasi yang terakhir, saudara, supaya ini jelas dan mudah kepada kita semua. Ada seorang tukang batu, saudara, tukang pemecah batu. Di desa saya banyak. Ya, Pak Ngaliman kalau ke tempat desa saya itu batunya bagus-bagus, batu kali yang buat pondasi itu batu kali kelas kali itu harus di, kalau yang punya pakai dinamit, kalau yang tidak punya pakai di itu. Batunya besar-besar. Dan ada batu yang segede mobil, segede rumah ini ada di kali di tempat saya sekarang. Dan dididik dari sedikit-sedikit orang menggali hingga menambang itu. Lalu saudara, ketika sang pemecah batu ini kepanasan, saudara, kiopoto singgara panas keringetnya batu terus, saudara. Termasuk saya ini keringatnya keluar terus, tapi nggak ada tisu di dalam sana. Saudara, dia bilang panas, apa yang buat saya panas? Dia lihat, oh terik matahari. Dia berkata begini, seandainya aku jadi matahari, pasti menyenangkan. Tiba-tiba cerik, betul, dia jadi matahari, saudara. Dia jadi matahari. Wah, enak ya, aku jadi matahari, bisa menerangi banyak orang. Tapi tiba-tiba ada kabut, mendung, kayak orang matahari. Akhirnya mau, loh, kok gelap semua? Mendung, enak ya. Jadi awan bisa menyejukkan orang-orang ini. Akhirnya aku gak mau jadi matahari, aku menjadi awan. Dia jadi awan, cerik jadi awan. Wih, jadi awan mulai gelap, turun hujan juga. Awan hilang. Haleluya. Awannya hilang, turun hujan. Hujan turun ke bawah, jadi banjir. Wah, banjir yang bisa mengalir ke sana, mengalir sebebas-bebasnya. Dia berkata, kok enak jadi banjir ya? Tiba-tiba dia jadi banjir. Cerik, dia jadi banjir, saudara. Ketika dia jadi banjir, saudara, airnya ke sungai besar. Di situ ada batu yang besar. Ketika dia sungainya mengalir, kok batu itu tidak bergoyang ya? Batunya itu kok diam-diam saja ya? Kok kayaknya enak jadi batu ya? Dan akhirnya cerik, dia jadi batu, saudara. Ketika dia jadi batu, dia merasa nyaman. Tiba-tiba, saudara, kok ada dak, duk, ting, dak, duk, ting, kayak dididiki kalau waktu kan batu digempuk pecah. Jebolan ini, aduh, ternyata batu pun juga tidak nyaman dan tidak kuat. Tetap pecah sama siapa? Tukang batu. Dan akhirnya, kalau gitu lebih baik aku jadi tukang batu. Karena tukang batu bisa memecah batu. Jadi dia jadi tukang batu. Balik dari tukang batu deh. Kesimpulannya apa, saudara cerita? Kesimpulannya adalah, aku lebih baik jadi tukang batu. Apapun yang terjadi, aku akan jadi tukang batu saja. Kenapa? Karena ketika aku coba untuk jadi orang yang aku jadi matahari, aku tidak mampu. Ketika aku jadi banjir, aku tidak mampu. Dan mampu hanya jadi tukang batu. Nangkap sesuatu, saudara? Jangan kita lihat ke atas yang muluk-muluk, tapi lihatlah orang-orang di bawah kita yang kekurangan. Itu yang akan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Semua baik. Tutup Alkitab kita. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Wah, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bagaimana kita bisa bersyukur senantiasa? Lihat bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Dan mari kita percaya kepada Tuhan. Lihat sesuatu yang mungkin bisa terjadi, dan lihatlah bahwa, dan yang terpenting adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah mati dan bangkit buat kita.
kita boleh bisa kehilangan apapun yang ada di dunia ini. Karena ketika kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Saudara,